Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan membaca renungan kita terambil dari Ayub pasal 16. Ayub pasal 16. Ketika kita tahu bacaan kita dari kisah Ayub, maka hari ini kita akan merenungkan bagian di mana Ayub sedang memaki. Kenapa saya bilang bagian di mana Ayub sedang memaki? Karena biasanya ketika kita mengutarakan kata sialan, itu adalah bagian kita merasa sebel atau kesal dengan seseorang yang melakukan sesuatu yang tidak mengenakan kepada kita. Nah, bacaan Alkitab kita hari ini menjelaskan bagian ketika Ayub akhirnya mengatakan kepada teman-temannya yang saat itu menghibur dengan 2 kata, yaitu penghibur sialan. Kita tahu, penderitaan fisik, kehilangan keluarga, dan semua hal yang sudah dialami Ayub sehingga teman-temannya melakukan penghiburan, tidak tepat sasaran yang membuat Ayub semakin lama semakin kesal terhadap teman-temannya. Dan kekesalan itu meledak dan Ayub menyebutnya sebagai penghibur sialan. Ayub menganggap perkataan teman-temannya yang berniat menghibur itu hanyalah omong kosong yang menambah beban penderitaan Ayub. Yang diperlukan Ayub bukanlah omongan kosong, melainkan perkataan yang bernada menghibur dan mendorong dengan dilandasi oleh rasa empati. Dalam hal ini, ketika mereka melakukan penghiburan yang bukan dilandaskan empati, Ayub semakin merasa dipojokkan, semakin merasa dijatuhkan, semakin merasa bukan dikuatkan gitu ya. Nah, keteladanan Ayub sangat amat mengesankan bahwa di tengah penderitaannya, ia tetap setia kepada Allah. Di satu sisi ia merasa putus asa karena menganggap penderitaan yang dialaminya berasal dari Allah, tetapi di sisi lain dia tetap berharap kepada Allah. Bacaan Alkitab hari ini mengingatkan kita, dan saya juga secara pribadi, bahwa ketika kita ingin menolong orang lain, ternyata memang benar niat baik itu saja tidak cukup. Kita perlu mendengarkan dan memahami orang lain, sehingga ketika kita benar-benar mau menolong mereka, itu akan lebih smooth, lebih dapat untuk mendukung dan mensupport mereka. Bahwa kadang ketika kita mendampingi ataupun ketika kita sedang berkunjung, ataupun telepon Bapak Ibu di tengah-tengah situasi pandemi ini, mungkin kita lewat telepon menguatkan seseorang atau keluarga kita, ingatlah bahwa perkataan yang sembrono, emosional, atau salah sasaran bukan hanya tidak bermanfaat, melainkan juga bisa menambah beban penderitaan orang yang hendak kita tolong. Sesederhana misalnya kita berpikir dengan bicara seperti ini, itu sudah menyemangati gitu ya, contoh, "Halah gitu aja, sedih, kuat kuat kuat," gitu. Nah, itu hati-hati Bapak Ibu terkasih, kalimat itu tampaknya bercanda gitu ya, tetapi bagi orang yang mungkin sedang mengalami penderitaan yang luar biasa, sakit atau apapun itu, dia akan berpikir bahwa ketika nasihat yang kita sampaikan itu tidak tepat, itu akan seolah-olah kamu nggak merasakan, sehingga kamu mudah mengatakan itu gitu ya. Jadi bila kita belum yakin bahwa nasihat yang akan kita sampaikan sudah tepat, lebih baik kita menahan diri dan hanya mendampingi mereka yang menderita tanpa mengatakan apa-apa. Kadang itu sangat lebih berharga. Sebaliknya bila kita sedang mengalami penderitaan, kalau kita mungkin konteks yang sedang menderita, kita pun dari bacaan Ayub diajak untuk tetap berharap kepada Allah, tetap yakin bahwa Allah
itu adil dan berniat baik walaupun apa yang kita alami belum bisa kita pahami secara jelas pada saat ini. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bersama-sama ketika menemani yang lain yang menderita, kita menemani dengan empati, belajar menempatkan diri di mereka supaya kata dan tindakan kita dapat memahami dan menolong mereka. Karena ada banyak orang yang, eee, ketika dia belum mengalami, dia susah sekali berempati. Tetapi ketika dia sudah mengalami, dia baru bisa bicara, "Oh gini ya rasanya." Sehingga kalau ada yang bilang, "Kuat ya, ini ya," ketika sedang berduka, itu memang tidak mengenakan. Wah, dulu aku waktu belum mengalami ini ke orang lain yang berduka, mudah sekali bilang kuat, mudah sekali bilang jangan nangis gitu ya. Nah ini hal-hal simpel Bapak Ibu terkasih yang banyak sekali orang orang yang mengalami dinamika seperti ini. Dia alami dulu, baru dia sadar, "Oh gini ya rasanya," gitu ya. Nah harapannya kita tidak mengalami dulu baru berempati, tetapi kita belajar terus belajar bersama-sama untuk berempati ketika merespon kepada orang lain, menguatkan orang lain. Tuhan memampukan kita, Tuhan memberkati kita. Amin.